anaknya itu 4 sebenarnya, yaitu Kan'an. Nah, Kan'an ini tidak sempat naik ke atas kapal karena dia tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh ayahandanya Nabi Nuh. Dan beliau membangkang dan akhirnya ditenggelamkan di banjir bah. Nah, tiga anaknya Nabi Nuh ini mulai dari Sem, Ham, Yafit. Nah, inilah cikal bakal manusia. Dari Sem ini nanti melahirkan keturunan-keturunan mereka itu menetap di wilayah Syria ya, dan sekitar Jazirah Arab. Kemudian Ham ini ciri-cirinya berkulit gelap hitam. Nah, ini menetap di wilayah Afrika, sebagian besarnya Mesir, nah yang berkulit hitam. Kemudian Yafit. Nah, Yafit ini nanti melahirkan keturunan-keturunan mereka itu bangsa-bangsa sebagian besarnya Eropa. Kemudian termasuk kita juga Indonesia ya, Asia gitu kan. Nah, kemudian mungkin teman-teman pernah mendengar bahwasanya salah satu keturunan dari Yafit ini nanti adalah Ya'jud dan Ma'jud. Nah, gitu. Nah, ini adalah sejarah populasi manusia dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah buyutnya, kakek buyutnya baginda Rasulullah. Nah, di dalam riwayat yang disampaikan dalam kitab At-Ta'rif wal A'lam karya Abdul Qasim As-Suhaili, kemudian juga di dalam riwayat Ibnu Katsir di dalam bukunya Bidayah wal Hidayah, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini memiliki 4 orang istri. Nah, ini juga banyak yang tidak diketahui. Nah, selama ini kita hanya tahu 2 istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 2 saja. Jadi istri pertamanya yang kita tahu siapa? Ibunda Sarah binti Amal Al-Khalil. Nah, ini Sarah ini. Jadi juga beliau ini Nabi Allah Ibrahim itu kan berasal dari daerah Irak, Babilonia, yang kita kenal negeri yang sangat luar biasa dulunya itu adalah Mesopotamia. Nah, disitulah berasal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu istri pertama. Dari Ibunda Sarah ini melahirkan putra satu-satunya yang bernama Ishak. Kemudian yang kedua ini adalah bernama Hajar Al-Qibtiyah. Nah, ini dari suku Kipti Mesir. Atau ada juga yang menyebutkan Hajar Al-Misriyah. Jadi ada kisah yang bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan istrinya Hajar ini. Nah, ini ada kisah, mungkin saya kisahkan sedikit ya. Jadi ya, silakan Bang Aldi. Beliau mendapatkan istri Hajar Al-Qibtiyah dari Mesir ini. Jadi dikisahkan pada saat itu yang menganut agama yang hanif, artinya agama lurus, yaitu agama penyembah kepada satu Tuhan, kepada Allah, itu hanya mereka berdua pada saat itu, Marisa, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan istrinya Sarah. Nah, beliau melanjutkan perjalanannya sebenarnya ke daerah Palestina. Namun mereka sempat mampir di sebuah negeri yang bernama Mesir pada saat itu. Nah, di Mesir itu ada seorang raja yang sangat luar biasa zolimnya, dan dia hobi sekali mengambil paksa istri-istri orang lain. Pernah dengar kisah itu? Ya. Jadi istri yang cantik itu diambil paksa ya untuk dinikahin. Diambil paksa. Ya? Mereka nggak peduli gitu kan. Nah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, ya kan? Artinya mereka akan bertemu dengan raja yang pasti akan mengambil istrinya gitu kan. Nah, pada saat itu Nabi Allah Ibrahim mengaku bahwasanya istrinya ini adalah saudarinya. Yang dimaksud Nabi Ibrahim ini sebenarnya adalah saudari seakidah, bukan saudari satu ibu gitu kan. Jadi supaya tidak diambil istrinya gitu kan. Nah, namun karena melihat kemolekan parasnya istrinya Ibunda Sarah ini, akhirnya nggak berdaya gitu, terpaksa diambil. Kemudian diboyong ke istana mereka. Sesampainya di istana mereka, Nabi Allah Ibrahim dipisahkan, diasingkan ke sebuah tempat. Kemudian Ibunda Sarah ini dibawa ke hadapan raja. Kalau nggak salah ini raja ini siapa ya namanya, saya lupa. Raja ini Namrud, kemudian bukan. Okay. Jadi raja ini, Mbak Lisa, karena melihat kecantikan kemolekan Ibunda Sarah ini,